Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Anggrini dari kelas 1 SDPA dengan NRP 3324000006. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas praktikum minggu ke-6 pada mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadiah Mulyawati, SST MKOM. Pertama-tama saya akan membahas mengenai exercise 1. Di mana pada exercise 1, kita diminta untuk membuat function pengejakan inputan user yang dapat menerima 3 argumen. Function akan melakukan 2 pengejakan. Pertama, mengecek apakah inputan berupa angka dan bukan bertipe float. Apabila inputan bertipe float, maka akan memunculkan pesan error wrong input. Untuk pengecekan inputan bukan bertipe float, di sini saya menggunakan conditional statement if not number that is integer, di mana conditional statement ini akan mengecek apakah inputan dari si user ini tidak bertipe integer. Nah, yang apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menjalankan raise type error, yakni menjalankan exception type error yang telah ditetapkan. Di mana di sini saya menetapkan untuk exception type error akan memunculkan pesan error wrong input dan kemudian akan meminta kembali user untuk menginputkan inputan angkanya kembali. Kemudian pengecekan selanjutnya, function akan mengecek apakah inputan berada dalam range atau batas inputan yang telah ditentukan. Apabila inputan di luar range yang telah ditentukan, maka akan memunculkan pesan error the value is not within delimited range. Untuk pengecekan inputan termasuk dalam range yang telah ditetapkan, di sini saya menggunakan conditional statement if number not in num range. Nah, di mana di sini num range berisi list kumpulan angka-angka dalam range yang telah atau batas minimum dan maksimum yang telah saya inputkan atau telah ditetapkan. Nah, yang apabila kondisi dari if number not in num range ini terpenuhi, maka akan menjalankan raise value error, yakni menjalankan exception value error yang telah ditetapkan. Di mana di sini exception untuk value error yang telah saya tetapkan yakni menampilkan pesan error the value is not within permitted range dan kemudian akan meminta user untuk menginputkan kembali inputan angkanya tersebut. Oke, tanpa berlama-lama akan kita coba function dari in range ini. Nah, di sini function yang saya buat untuk pengecekan di sini saya beri nama in range dengan 3 parameter yakni number, namin, dan namax. Di mana number ini akan menampung argumen berisi inputan angka dari user, sedangkan namin ini akan menampung argumen dari inputan user yang akan menentukan batas minimum dari range, sedangkan namax ini merupakan parameter yang akan menampung argumen dari inputan user yang akan menetapkan nilai maksimum dari inputan user. Oke, kita run programnya. Di sini kita diminta untuk menetapkan nilai minimum dari range sesuai dengan yang terdapat dari perintah exercise 1. Di sini
nilai minimumnya adalah min 10. Kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai maksimum, di mana berdasarkan exercise kita diminta untuk menetapkan nilai maksimum sebesar 10. Jadi di sini saya masukkan 11 karena nilai perhitungan dari list akan dimulai dari 0. Sehingga ketika kita menginputkan nilai maksimum 11, maka yang akan terinput hanyalah min 10 hingga angka 10 saja. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan angka dalam range antara min 10 sampai 10. Namun di sini sengaja akan saya inputkan berupa bilangan float terlebih dahulu ya, untuk mengecek apakah exception handling yang saya buat itu berhasil. Oke, di sini dapat dilihat bahwa exception handling yang saya buat telah berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba apakah exception handling dari nomor yang telah saya buat sebelumnya tadi telah berhasil atau tidak dengan menginputkan nilai di luar range antara min 10 hingga 10. Jadi berarti di sini saya akan menginputkan 13. Oke, di sini memunculkan pesan error the value is not within permitted range min 10 sampai 11. Berarti di sini exception handling range saya telah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan inputan yang sesuai dengan yang diminta oleh function, yakni 10, termasuk dalam range dan bukan bilangan float. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exercise 2. Untuk penugasan exercise 2, di sini kita diminta untuk membuat program yang di dalamnya menjalankan minimal satu exception handling. Nah, di sini program yang akan saya buat pada exercise 2 yakni cari kata atau kalimat dalam teks. Nah, karena di sini program yang saya buat adalah mencari kata atau kalimat dalam teks. Jadi di sini kita akan diminta untuk menginputkan bahan-bahan teks berupa teks yang akan kita cari kata atau kalimatnya. Oke. Di sini saya membuat program sendiri untuk penginputan file teksnya ya. Namun ini tidak termasuk dalam program exception handling saya. Hanya yang membantu saja. Jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini saya membuat program yang akan mencari kata atau kalimat dalam suatu teks untuk mengakses file yang menggunakan metode file handling, yakni open, yang mana source atau path dari file tertampung dalam variabel file path yang meminta user menginputkan path file. Ketika metode open file dijalankan,
Dan terjadi error yang umumnya ditemui dalam akses file seperti yang pertama adalah path file atau nama file tidak cocok, yang membuat file tidak ditemukan. Error yang disebabkan hal ini dapat dihandle oleh exception file not found error, yang kemudian akan menampilkan pesan error file, kemudian nama filenya tidak ditemukan. Lalu error yang kedua yakni file memiliki permission tertentu yang membuat user di luar owner group pemilik file tidak dapat mengakses file tersebut. Error yang disebabkan permission ini dapat dihandle dengan exception permission error, yang kemudian akan menampilkan pesan error izin file ditolak. Kemudian, error yang selanjutnya yakni yang biasanya muncul ketika user tiba-tiba ingin menghentikan program secara paksa di tengah jalannya program. Error ini dapat dihandle dengan keyboard interrupt, yang kemudian akan menampilkan pesan error user lelah menginput data. Selanjutnya, untuk mencari kata atau kalimat, saya menggunakan metode regex ya di sini. Metode yang saya gunakan yakni find_all yang tercantum dalam variabel cocokin. Lalu, untuk pola regexnya, saya membuat variabel pola yang akan meminta user menginputkan pola regex secara manual. Sebagai warning message, jika kata atau kalimat yang dicari berdasarkan pola regex tidak ditemukan, maka saya menggunakan asset untuk menghandlenya. Di mana jika cocokin tidak menemukan objek yang dicari, maka akan mengembalikan nilai false yang kemudian akan menjalankan exception assertion error yang nanti akan memunculkan pesan tidak ada data yang ditemukan. Jadi tanpa berlama-lama akan kita coba program yang telah saya buat. Program di sini saya namai dengan function cari something, yang mana dalam jalannya program ini saya juga melakukan import library array atau regex. Pertama-tama di sini kita diminta untuk memasukkan nama file. Yang dimaksud di sini adalah kita diminta untuk memasukkan path dari file yang akan kita olah selanjutnya. Di sini saya ingin mengakses file people contact.txt. Jadi kita masukkan path dari people contact.txt. Lalu selanjutnya kita masukkan regex yang kita ingin cari datanya. Di sini saya ingin mencari informasi mengenai telepon dari seseorang yang datanya terdapat pada file people contact.txt. Jadi kita masukkan regexnya. Nah, di sini sudah ditemukan data. Jadi dapat terlihat ya bahwa program yang saya buat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mencoba apakah exception handling yang saya buat ini benar berjalan dengan baik, maka akan kita jalankan lagi program ini sebagai uji coba apakah exception handling yang saya buat ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kan sudah ada list ya file-file yang tersedia. Nah, sini kita coba untuk menginputkan
nama file yang tidak tersedia di sini. Sebagai contoh, di sini kan tidak tersedia nama apa ya? Saya karang ya ini. Ramadan.txt. Di sini kan sudah jelas kan ya, tidak tersedia file bernama ramadan.txt. Apakah um, exception handling dari file not found error ini berhasil atau tidak? Mari kita coba ya. Oke. Nah, seperti yang sudah seperti yang dapat kita lihat di sini, um, Ramadan TXT karena dia memang tidak kita upload ya tadi dan memang tidak ada gitu, tidak kita jadikan bahan. Nah, di sini dia munculkan pesan error file dari si file ramadan.txt ini tidak ditemukan. Program selesai. Nah, ini menunjukkan bahwa exception handling dari file not found error yang saya buat telah berhasil atau berjalan. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba exception handling jika pola regex kita tidak sesuai atau objek yang kita cari pada teks tersebut tidak ditemukan, seperti kata atau kalimat yang kita cari tidak ditemukan. Kira-kira apakah asap yang saya buat pada line 12 ini hingga line 16 ini apakah akan berjalan? Nah, kita coba lagi ya untuk menjalankan program ini. Nah, sini kita pakai teks yang kita dalam ya. Oke, enter. Kemudian di sini kita masukin pola regex yang asal-asalan lah ya. Apa ya? Oke. Kemudian Ramadan berkah. Ramadan berkah. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat akan munculkan pesan tidak ada data yang ditemukan. Nah, dari output tersebut berarti dapat membuktikan bahwa exception handling asap yang telah saya buat ini telah berhasil dijalankan. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman sudah dan Ibu Reli sudah menyimak video saya. Apabila penjelasan dari program yang saya buat ini masih belum jelas, kalian bisa hubungi saya secara kontak personal atau mungkin di email saya yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan apabila kalian berminat untuk mencoba program saya, mungkin akan saya sertakan link drive yang berisi program dan file yang saya jadikan sebagai bahan pada program ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahannya, teman-teman. Terima kasih.